Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Segala puji dan syukur patut kita nyatakan di hadapan Tuhan. Kasih-Nya begitu dahsyat kita alami. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada. Itu adalah mujizat Tuhan yang tak dapat kita nilai dengan apapun juga. Karena itu mari kita menghampiri kekudusannya dalam penyembahan untuk menaikkan doa malam dan mendengarkan firman-Nya. Saya menjemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyembahan telah terlalu besar kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini, itulah datang daripada Dia Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan oleh kekuatan Roh Kudus bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Mari kita angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan.
sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang menghampiri Engkau, dan kami nyatakan syukur untuk kehidupan yang Tuhan masih izinkan. Tidak ada hal lain yang menyenangkan hati Tuhan ketika kami datang menyatakan penyembahan dan kerinduan kami yang besar untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan di dalam firman-Mu. Karena itu curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, sehingga Roh-Mu lah yang akan bekerja untuk menuntun dan mengarahkan akal budi kami, pikiran kami, di dalam mengerti dan memahami firman-Mu. Dan oleh firman-Mu kami mendapat kekuatan yang baru untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih izinkan. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang datang menyapa kita pada malam hari ini terambil dari kitab kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39 dalam judul perikop keyakinan iman. Demikian bunyi firman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis,
Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Tema perenungan kita pada malam hari ini ada pada ayat yang ke-31. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, salah satu hal yang membanggakan dalam diri kita sebagai orang percaya, ini yang harus terus kita bangun, yakni kita mempunyai Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Sekali lagi, ini harus menjadi kebanggaan kita. Ibrani pasal 13 ayat 5. Kita punya Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita dan sekaligus tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjalan sendiri. Kita punya Tuhan yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Nah, jika Tuhan ada di pihak kita, tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita banggakan. Jikalau Allah ada di pihak kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Paulus menantang kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Jadi saudara-saudara, dalam keyakinan seperti ini, Paulus menulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kenapa? Dia yang Paulus percaya akan memberi kekuatan kepadanya. Jadi tidak ada sesuatu yang melahirkan ketakutan dalam diri Paulus. Bahkan di saat ia terjepit, di saat ia dianggap hampir mati, justru di situ tangan Tuhan mengangkat dia, sehingga ia katakan, di saat ku lemah, saat itu aku menjadi kuat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, di depan kita sekarang ini tantangan dari hari ke hari semakin berat. Arus kehidupan semakin menantang kita. Saat pribadi-pribadi manusia tidak lagi saling memberi perhatian satu dengan yang lain. Masing-masing mencari jalannya sendiri, masing-masing mencari keselamatannya sendiri. Inilah konteks di mana kita berada. Sama seperti konteks yang dihadapi oleh umat Tuhan yang ada di Roma. Sebuah tempat yang tidak nyaman bagi anak-anak Tuhan untuk menikmati kehidupan. Roma adalah pusat dunia. Roma adalah pusat pemerintahan. Di sana Kaisar Roma duduk di atas taktanya, yang oleh kitab Wahyu digambarkan seperti naga yang berkepala 7.
Anak-anak Tuhan ada di tengah-tengah sarang kematian. Sehingga saudara-saudara, peluang untuk mencari jalan masing-masing itu terbuka lebar. Tetapi dalam hal inilah Paulus datang menyapa umat Tuhan di Roma, bahwa kerasnya kehidupan tidak akan pernah menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa perlindungannya dan penyelamatannya bagi anak-anak Tuhan. Indah sekali dalam bacaan kita. Sebuah pertanyaan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini sebuah pertanyaan yang sangat menantang, saudara-saudara, yang diajukan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, dan sekarang mengarah kepada saudara dan saya di tengah-tengah konteks kehidupan yang sangat keras. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Disebutkan dalam bacaan, maut sekalipun tidak. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Mari kita telisik firman Tuhan ini. Apa yang patut dibanggakan pada diri kita, saudara-saudara? Apa yang patut kita jadikan kebanggaan pada diri kita, yang olehnya Tuhan lalu jatuh hati dan mengorbankan sesuatu yang paling bernilai pada dirinya. Tidakkah kita ini manusia berdosa? Manusia yang cemar, kotor. Apa yang bisa kita banggakan pada diri kita di hadapan Tuhan? Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, Ia tidak menyayangkan anaknya untuk dipertahankan, tetapi Ia menyerahkannya demi kita. Allah menyatakan kuasa pertolongannya kepada kita dengan memberikan gambaran yang sangat indah, yakni anaknya sendiri dikorbankan agar dengan itu kita beroleh selamat. Pengorbanan Tuhan atas putranya sendiri menjadi bukti betapa dahsyatnya kasih Tuhan terhadap orang percaya, sehingga dikatakan maut sekalipun tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus, kasih Tuhan yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengajak kita semua di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran yang melanda dunia ini. Kita adalah bahagian dari ketakutan dan kekhawatiran itu, tetapi dikatakan jangan cemas hatimu. Oke. Siapa sih kita? Kita semua memiliki perasaan takut, perasaan khawatir, manusiawi. Tetapi jangan karena persoalan itu kita meragukan kasih Tuhan yang terus menyatakan pertolongannya, topangannya dalam persoalan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudara, Paulus mengajak umat Tuhan di Roma untuk menyerahkan seluruh kehidupan mereka, meletakkan seluruh keberadaan hidup mereka di bawah otoritas Tuhan. Terus melangkah tanpa takut dan khawatir. Mereka harus menyadari bahwa Allah turut berjuang di tengah-tengah beratnya tekanan hidup, dan Ia tidak menginginkan satupun daripada kita binasa. Karena itu, yakinkan diri Anda, seyakin apa yang saya miliki. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan. Kembali firman-Mu memberi kuat bagi kami semua. Di tengah-tengah situasi dan kondisi kehidupan yang mencekam. Betapa banyak daripada kami ya Tuhan, sulit untuk melangkah. Firman-Mu datang memberi kuat, bahwa Engkau ada di pihak kami. Engkau yang punya kuasa melebihi segalanya. Kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir. Kami sangat berharga di mata Tuhan. Nilai kami dinyatakan ketika Allah sendiri menyerahkan anaknya demi keselamatan kami. Karena itu Tuhan, iman kami mulia di hadapan-Mu. Dan biarlah iman itu kami terus kobarkan, sehingga kami tidak takut dan gentar sedikit pun untuk melangkah. Kami percaya bersama dengan Tuhan, kami dapat melalui segala badai kehidupan. Kiranya firman-Mu ini memberi kuat dan teguh bagi seluruh sidang jemaat-Mu, bagi setiap orang yang setia mendengarkan firman-Mu melalui siaran live streaming dari Jemaat Masaleh, dimanapun mereka berada, bahwa kuasa-Mu melingkupi hidup mereka. Engkau gembala agung bagi setiap mereka, sehingga dengan keberadaan Tuhan di setiap jejak langkah yang mereka lalui akan membuat mereka menikmati hidup dengan penuh sukacita, dan dalam kelimpahan kasih-Mu Engkau menyelamatkan mereka dari mara dan bahaya. Berkati seluruh umat-Mu dalam segala kerinduan dan harapan. Beri kuat dan sehat badani di dalam menjalani hidup, dan percukupkan segala keperluan hidup mereka, sehingga setiap umat-Mu boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup ini, dan mereka mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami, yang Tuhan pertambahkan usia mereka di tengah-tengah situasi pandemik virus corona. Kami bersyukur bersama kekasih kami Bapak Andarias Sallo, Bapak David Seni, Bapak Martinus ST, saudara kami Rizal Ruruk, saudara kami Randy Randa Tonapa, dan masih banyak anak-anak Tuhan yang boleh bersuka cita karena pertambahan usia anugerah-Mu. Sempurnakannya Tuhan sukacita mereka, dan kiranya apa yang boleh mereka alami hari ini akan memberi motivasi bagi mereka untuk terus melangkah dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka untuk berjalan sendiri. Pun demikian, hamba terus berdoa dan memohonkan berkat kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan. Siapapun mereka yang dirawat di rumah mereka, yang dirawat di rumah sakit, di tangan-Mu ada kuasa untuk menyembuhkan. Karena itu mari Tuhan, nyatakanlah mujizat-Mu bagi setiap mereka. Pulihkanlah keadaan mereka menurut ukuran kasih karunia-Mu. Kami berdoa dengan tiada henti bagi kekasih kami, Bapak Jonathan sampai Todi. Kami berdoa buat kekasih kami, Audi Mantiri. Kami berdoa untuk kekasih kami, Ibu Alfrida Paimbona.
Kami berdoa ya Bapa untuk kekasih kami Ita Patasik yang sudah boleh kembali ke rumah. Dan masih banyak anak-anak Tuhan yang terus berjuang untuk mengalami pemulihan sempurna daripadamu. Berkati mereka Tuhan. Berkati semua orang tua kami, opa oman, di tengah-tengah situasi yang mencekam sekarang ini. Selamatkan mereka Tuhan. Berkati hamba-Mu sekeluarga. Berkati dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama dengan istri hamba. Berkati anak-anak hamba-Mu, ada di LFP, pun demikian, Ita dan Kir. Berkati orang tua hamba-Mu, baik yang ada di Lamasi maupun di Salabarani, dan seluruh saudara kaum keluarga dimanapun mereka berada, bersama dengan seluruh kaum keluarga sidang jemaat-Mu. Biarlah kasih Tuhan akan melingkupi mereka. Secara khusus ketika kami menikmati malam ini, kami beristirahat dengan penuh damai. Besok pagi kami bangun dengan kekuatan baru yang berasal dari Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan. Selamatkan negeri kami yang kami cintai ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati para medis, TNI Polri, BNPB, bahkan para relawan, serta seluruh lapisan masyarakat, anak bangsa ini. Tuhan berkati kami semua, agar kami dapat bekerja sama memutuskan mata rantai persebaran virus corona. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Inilah permohonan serta ungkapan syukur kami, yang kami sampaikan kepadamu bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kita angkat pujian, walau 1000 rebah, kasih setiamu ya Tuhan tidak pernah berubah. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kembali saya tekankan hal ini. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Karena itu letakkan seluruh harapanmu hanya pada Tuhan. Yakinilah firman-Nya, ya dan amin. Sekali Tuhan berjanji, Ia setia memegang janjinya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Silakan duduk dari ruang kantor gedung gereja Masale. Kami mau mengingatkan kepada Bapak Ibu yang masih berkerinduan untuk terus mendengarkan firman Tuhan pada pagi besok pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dapat mengklik youtube.com Joni Delima dan kita akan mendengarkan penyejuk jiwa, sebuah motivasi untuk hidup berkemenangan. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.